Halo Sobat Maba, BTT Arana Kaisar episode 788 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan terus menang dan energi kekacauannya meningkat pesat. Tetapi saat menghadapi lawan baru, ia akhirnya terdesak. Semua teknik kuatnya, pilar Tianjun, wujud keabadian fisik raksasa, hingga jari pembasmi hati, dipatahkan oleh lawan yang membuka banyak mata cahaya dan menghancurkan serangannya sedikit demi sedikit. Di akhir pertarungan, Xiaoyan menyadari kekuatan lawannya jelas melampaui tingkatan terlihat. Ia pun mulai mempertanyakan satu hal penting. Di perang daya kekacauan ini, mungkinkah seseorang menyembunyikan kekuatan sejatinya? Xiaoyan tidak memberi dirinya sedikit pun waktu untuk bernafas. Begitu ia memilih untuk menyerang secara brutal, ia tahu bahwa ia tidak boleh memberi lawannya kesempatan sekecil apapun. Tubuhnya bergerak tanpa henti, berubah-ubah tak menentu. Sesaat ia menjulang tinggi, seakan menutupi langit dan matahari, lalu sekejap kemudian ia tampak biasa saja, sulit ditangkap mata. Di antara bayangan yang saling berkelindang, tersembunyi rentetan pukulan dahsyat yang menghantam dengan keganasan luar biasa. Namun di bawah selubung ribuan berkah cahaya, kekuatan itu menyatu menjadi arus kehancuran yang menggulung deras dan menghantam tubuh fisik Xiaoyan. Serangan sebesar itu mungkin hanya Xiaoyan yang memiliki wujud asli keabadian fisik, yang berani menyambutnya dengan tubuhnya sendiri. Apakah ini benar-benar kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh alam hati Kaisar tingkat kelima? Gumamnya dalam hati, masih menyimpan keraguan. Serangannya ditekan dan dibatasi di tengah upaya meredakan krisis. Cercah tekad melintas di matanya. Pertempuran di sini memang tidak menuntut penahanan diri. Justru sebaliknya, ia harus melepaskan seluruh kekuatannya tanpa sisa. Matanya membuka dan menutup, memancarkan cahaya dua bintang yang berkilauan. Leluhur Jugu, pinjamkan aku kekuatanmu. Raungan itu menggema dalam batinnya. Seketika, di permukaan tubuhnya terbentuk jira dari debu galaksi, memancarkan aura yang seolah mampu menghancurkan segala hukum alam. Pada detik berikutnya, ia mengerahkan 82 pukulan Dewa Langit. Setiap pukulan mengguncang cakrawala dan menghancurkan apapun yang menghalangi. Setiap tinju yang dilayangkan mampu memecah berkas-berkas cahaya itu hingga tercerai-berai. Namun itu masih belum cukup. Dari dalam tubuhnya, semburan vitalitas yang luas dan agung meledak keluar, laksana ledakan bintang di angkasa. Arus kehidupan yang tak berujung mengalir liar, mendorong tubuh fisiknya mencapai puncak tertinggi. Luhur Gutian, bersamaku lepaskan serangan terkuat. Kekuatan leluhur ketiga ia manfaatkan sepenuhnya, mengangkat daya tempurnya hingga batas paling ekstrim. Keberanian yang bagus, bocah kecil. Leluhur ini akan membantumu membinasakan musuh ini. Di hadapan kekuatan terkuat klan Yuan Shen, segalanya tak lebih dari debu. Suara leluhur Gutian meledak dalam benaknya. Sosok Xiaoyan berubah drastis. Ia mengangkat lengannya, menegakkan jari tengahnya ke langit seakan menantang semesta, lalu menjatuhkannya dengan ganas ke arah lawannya. Ia kembali menggunakan jari penghancur hati. Namun kali ini, kekuatannya jauh melampaui sebelumnya. Entah berapa kali lipat lebih dahsyat. Daya jugu dan lautan vitalitas tak berujung seluruhnya mengalir ke dalam satu jari itu. Jari emas raksasa bersinar cemerlang, menutupi langit dan bumi, seakan hendak menguasai seluruh medan perang kekacauan. Xiaoyan berdiri tegak bak hakim agung yang menjatuhkan vonis kehancuran. Ketika jari emas itu menghantam susunan cahaya merah putih, di hadapannya, formasi tersebut seolah bertemu dengan penguasa sejati langit berbintang. Ribuan cahaya yang semula menyapu dengan sombong kini meredup dan runtuh. Berkas-berkas yang mengandung keabadian dewa pun hancur tanpa perlawanan berarti. Dalam ledakan dahsyat itu, sosok bercahaya dengan lingkaran cahaya di belakangnya membuka kedua lengannya. Tubuhnya berubah menjadi cahaya menyilaukan, lalu melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Kedua belah pihak telah mengerahkan seluruh kekuatan. Kekuatan tempur Xiaoyan membuat lawannya terkejut. Kini hanya tinggal melihat siapa yang mampu bertahan hingga akhir. Bagi Xiaoyan sendiri, serangan ini juga merupakan salah satu kartu trap terkuatnya, jurus yang jarang sekali ia gunakan. Dentuman mengerikan mengguncang lama.
Anehnya, cahaya lawan justru tumbuh semakin kuat, memaksa bertahan dan menahan jari emas Xiaoyan dalam kebuntuan sengit. Namun di tengah benturan itu, pedang pemotong jiwa miliknya melesat tanpa suara. Serangan jiwa, terutama dalam situasi seperti ini, adalah pembunuh paling mematikan. Xiaoyan mengunci jiwa lawannya. Satu tebasan pasti mengenai sasaran. Kilatan cahaya bergetar. Riak-riak muncul di udara, seperti perisai sempurna yang tiba-tiba retak. Retakan kecil itu menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Dengungan tak henti terdengar. Segalanya tertutup cahaya menyilaukan. Xiaoyan dapat memastikan kondisi lawannya, tetapi ia tahu dirinya baik-baik saja. Hingga akhirnya, puluhan aliran energi kekacauan mengalir turun dari langit dan memasuki puncak kepalanya. Jumlahnya melonjak dari 56 menjadi 112. Pertempuran ini memang sedikit lebih sulit, namun pada akhirnya ia tetap menang tanpa cedera berarti. Di dalam perang dewa kekacauan, setiap kekuatan yang digunakan setelah kemenangan tidak benar-benar lenyap, melainkan kembali ke tubuh pemiliknya. Karena itulah tak ada konsumsi nyata, dan hanya dengan cara ini, Xiaoyan bisa terus menantang ke tingkat yang lebih tinggi. Medan perang kekacauan pun menghilang. Xiaoyan kembali berdiri di atas platform. Di hadapannya muncul kembali 3 bayangan hitam sebagai pilihan. Namun kali ini, di depan altar batu berdiri sebuah prasasti batu menjulang ke langit. Di atasnya bukan nama, melainkan berbagai pola. Salah satu pola bersinar terang. Xiaoyan memperhatikannya dengan saksama dan terkejut mendapati bahwa pola itu identik dengan simbol yang ia miliki. Apakah ini peringkatku? Ia menatap lebih tajam dan akhirnya melihat deretan angka di hadapannya, 9.999. Alisnya terangkat. Dengan 112 aliran energi kekacauan, ia ternyata baru saja berhasil masuk ke dalam 10.000 besar. Hua Chen pernah berkata, jika bisa menembus 1.000 besar, akan ada hadiah tambahan energi kekacauan. Namun kini jelas, perjalanan menuju 1.000 besar masih sangat jauh. Anehnya, kali ini tidak ada bayangan hitam yang muncul, hanya prasasti peringkat itu yang berdiri. Xiaoyan tidak pergi, ia memilih menunggu. Ia tahu sebelumnya ia bisa memilih lawan, maka besar kemungkinan kini ia telah menjadi pihak yang dipilih. Tak lama kemudian, platform itu menghilang. Sosoknya kembali muncul di medan perang kekacauan. Di hadapannya, berdiri seorang pria kurus kering seperti mayat hidup. Ia menggunakan jubah hijau tua yang tampak usang, namun dipenuhi simbol aneh yang berkilau samar. Tudungnya menutupi sebagian besar wajahnya, hanya menyisakan dagu pucat tanpa darah. Di bawah kakinya, berdiri seekor makhluk besar, seekor katak beracun raksasa. Tubuhnya dipenuhi bisul bernanah. Matanya keruh dan merah oleh pembuluh darah yang pecah. Setiap tarikan nafasnya memuntahkan racun hijau yang terlihat jelas oleh mata telanjang. Geraman rendahnya mengguncang jiwa. Pupil mata Xiaoyan menyempit. Aura pria itu memang tidak terlalu kuat, bahkan tampak lebih lemah dari lawan sebelumnya. Namun racunnya, itulah yang paling ia waspadai. Meski di dalam tubuhnya terdapat pil racun sebagai penawar, tetap ada batasnya. Terlebih lagi, racun yang digunakan lawan jelas mengandung hukum racun tingkat aturan. Bahkan pil racunnya mungkin tak sanggup menahannya. Ini akan merepotkan. Kewaspadaan dalam hati Xiaoyan meningkat tajam. Ia mulai menyusun strategi. Kali ini, ia harus menekan ki dan darahnya. Ia juga tak boleh menyatukan kekuatan dengan klon Yuan Shen-nya. Ia hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh aslinya. Saat ini, tingkat kultivasinya berada di tingkat keempat alam transendensi. Dan lawan di hadapannya, meski auranya tampak setara di tingkat keempat, di atas kepalanya mulai yang lebih dari 1.000 aliran energi kekacauan. Itulah bukti sejati kekuatannya, tingkat keempat. Lalu apa? Dilihat dari jumlah energi kekacauan itu, yang mungkin telah meracuni dan membunuh entah berapa banyak ahli tingkat kelima. Dan fakta bahwa ia memilih Xiaoyan menunjukkan satu hal lagi. Kultivator racun ini sangat berhati-hati. Di dalam perang dewa kekacauan, ia memilih menantang ke bawah, melangkah pasti tanpa gegabah.